berdakwahnya Rasulullah mulai dari kota Mekah ke kota Mekah, kemudian ke Taif, kemudian menuju ke kota Madinah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang kakek buta tua yang berada di pasar yang selalu bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mendatangi kakek buta yang ada di pasar tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi kakek tersebut. Rasulullah menyuapi dengan lemah lembut. Kemudian Rasulullah mencaci maki di depannya. Wahai anak muda, engkau jangan ikutan atau ikut-ikutan Muhammad ya. Muhammad itu punya sihir. Muhammad itu tidak bagus. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap datang menyuapi dengan lemah lembut. Apa yang terjadi secara singkat setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat atau meninggal dunia, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada putrinya, wahai putriku, pekerjaan apa yang belum saya kerjakan selama hidupnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Siti Aisyah? Wahai ayahandaku, ada satu yang belum ayah kerjakan. Apa? Yaitu menyuapi kakek buta yang ada di pasar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar mencari kakek buta tua yang ada di pasar tersebut. Kemudian dapat ketemu sama kakek tua yang buta tersebut. Kemudian mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, menyuapi dengan lemah lembut. Kemudian apa yang terjadi setelah menyuapi? Kakek buta tersebut mencaci Rasulullah di depannya Sayyidina Abu Bakar. Wahai anak muda, jangan kau ikut Muhammad ya. Muhammad itu punya sihir. Marah Sayyidina Abu Bakar karena sahabatnya dicaci maki di depannya. Marah, kemudian suapannya itu kasar. Apa yang terjadi setelah suapannya kasar? Kakek buta tersebut, wahai anak muda, engkau bukan anak muda yang selalu datang setiap hari menyuapiku dengan lemah lembut. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Wahai kakek, memang saya betul bukan anak muda yang selalu datang menyuapi kakek dengan lemah lembut. Siapa engkau? Saya adalah sahabatnya. Di mana anak muda yang selalu datang setiap hari menyuapiku? Apakah kakek tidak mendengar kabar bahwasanya anak muda yang selalu menyuapi kakek tersebut sudah meninggal dunia? Tidak, katanya. Kemudian setelah diceritakan bahwasanya yang selalu menyuapi kakek setiap hari dengan lemah lembut, orang yang selalu dicaci maki oleh kakek, itulah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Sayyidina Abu Bakar. Kemudian kakek buta tersebut menangis dan berbaiat dan langsung membaca syahadat di depannya Sayyidina Abu Bakar, langsung masuk Islam. Itulah sabarannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Sayyidina Abu Bakar tersebut mengorbankan yaitu harta-hartanya, dikorbankan untuk menemani Rasulullah mulai perjalanan Rasulullah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, kota Yathrib, dengan putra-putrinya yang selalu mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah pulang dari haji wada, Bapak Ibu, Rasulullah beberapa tahun di dalam riwayatnya ada yang mengatakan 3 bulan dari haji wada Rasulullah mulai sakit kesakitan. Mungkin ada sisa racun yang masuk ke dalam perutnya ketika mungkin bercampur dengan lidahnya ketika Rasulullah datang ke Khaybar, karena di Khaybar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan hidangan, diberikan makanan dengan daging kambing yang dikasih racun. Kemudian di hari Kamis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa mengimami di Masjid Nabawi, menunggu
menunjukkan kepada siapa, yaitu menunjukkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar diperintahkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengimami di Masjid Nabawi. Namun Sayyidina Abu Bakar tersebut tetap menunggu kedatangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari pertama, di hari kedua ditunggu sampai karena hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Jadi setiap hari tetap ditunggu. Sempat Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah membuka jendelanya. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Tunggu, pasti Rasulullah datang, pasti Rasulullah sembuh, kata Sayyidina Abu Bakar. Kemudian di hari Senin selang subuhnya ditunggu lagi, tidak datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada waktu duha di hari Senin tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat atau meninggal dunia. Nah, kemudian di waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, ada sebagian yaitu mengurusi jenazahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sebagian yaitu mengurus yang menjadi mencari yaitu orang yang pemimpin di kota Madinah, orang yang menjadi pemimpin di kota Madinah setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana tempatnya? Yaitu di Bani Saqifah. Bani Saqifah. Di Bani Saqifah tersebut, di sanalah itu di mana kumpul di sana. Ada yang mengusulkan dari kaum Ansar, ada yang mengatakan dari kaum Muhajirin. Kemudian yang ketiga ada yang ditunjukkan mereka, yaitu Sayyidina Umar. Namun Sayyidina Umar merendahkan diri karena Sayyidina Umar sudah tahu bahwasanya ada sekian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang diperintahkan menjadi imam di Masjid Nabawi, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari itu setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menjadi pemimpin di kota Madinah bukan menjadi gantinya Rasulullah. Jadi karena tidak ada Nabi, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir. Kemudian Sayyidina yang ditunjuk menjadi pemimpin di kota Madinatul Munawwarah. Berapa Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mau meninggal dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari langit ketujuh malaikat Jibril ikut turun, kemudian sampai. Namun tidak hadir, tidak sampai ikut seabad waktu Rasulullah diambil nyawanya. Kenapa? Kata Rasulullah, wahai Jibril, kenapa engkau tidak datang? Apakah engkau benci kepadaku? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena malaikat Jibril tidak tega. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Jibril, awalnya ini umatmu sakitnya seperti ini nanti ketika dicabut nyawanya. Apa kata malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, nanti umatmu lebih sakit dari engkau, wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Jibril, sakitkanlah kepada aku sakitnya, jangan sampai dikasih kepada umatku, kata Rasulullah. Karena sakitnya luar biasa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Rasulullah kalau kita nanti bagaimana? Maka dari itu mari kita tingkatkan iman kita, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak baca sholawat, berikan kebajikan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatian Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah meninggal dunia, Rasulullah tidak memikirkan keluarganya, tidak memikirkan putra-putrinya, tidak memikirkan istri-istrinya, yang dipikirkan yaitu umatnya. Padahal kita tidak tahu wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah memikirkan kita. Tapi di dalam riwayat
tersebut insya Allah nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Karena orang tersebut tidak tahu kepadaku, maka orang cinta kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berpesan, wahai umatku, jangan permalukan aku nanti di depan nabi-nabi yang lain. Jangan hitamkan mukaku nanti di depan nabi-nabi yang lain, kata Rasulullah. Maka dari itu kita selalu membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita sering-sering baca Al-Quran. Jangan lupa kita sholat 5 waktu, karena meskipun kita berangkat datang ke tanah suci ini, berangkat umrah berkali-kali, berangkat haji berkali-kali, namun tidak diiringi dengan sholat 5 waktu, maka tidak mungkin kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada itu kita harus kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauhilah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena umrah ini tidak menjamin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau tidak diiringi dengan sholat 5 waktu. Ada, saya pernah mendengar Bapak Ibu ketika kami mengaji kitab di pondok, ada seorang kiai itu meninggal dunia. Itu ahli luar biasa, rajin sholatnya, sholat wajibnya, kemudian sunnah-sunnahnya. Kemudian dia juga lantas meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, ada salah satu bermimpi bahwasanya di dalam mimpinya itu didatangi kiai tersebut. Dia tidak bisa masuk ke surga, dia ada di tengah-tengahnya. Ada yang terjadi setelah ditanya, saya tidak bisa masuk ke surga, padahal saya rajin sholat, apalagi wajibnya, apalagi sunnahnya, rajin bersedekah. Apa satu kesalahannya? Dia pernah ngambil yaitu kayu kecil banget dijadikan tusuk gigi. Nah, itulah yang tidak bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya memetik kayu di pagarnya orang atau tetangganya, kemudian dijadikan tusuk gigi, maka dia tidak bisa masuk ke surga. Terus ada seorang pelacur yang memberikan minum kepada anjing, karena anjing tersebut motor-motor di atas sumur, kemudian ingin minum, kemudian pelacur tersebut mengambil, dikasih minum kepada anjing tersebut, maka pelacur tersebut bisa masuk ke surga gara-gara ngasih minum ke anjing tersebut. Rabbana yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah satu persatu di kota Madinah ini sudah mulai selesai tutur, di antaranya kemarin Masjid Kuba, kemudian di Hotel Uhud melewati Masjid Qiblatain, Masjid Sabah Masjid. Kemudian saat ini kita menuju ke Jabal Maghrib atau kata orang Arab Baidah, dan Baidah itu bahasa Arabnya artinya yaitu Jabal Maghrib. Nah, di sana Bapak Ibu nanti di Jabal Maghrib, nanti di ujung ini sudah mulai kelihatan, yaitu namanya di sana tidak ada jalan pintas, jalan buntu, kemudian nanti kembalinya atau dari pulangnya nanti dijaga dari Bapak Syukur. Biar Bapak Ibu tahu tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau Allah berkehendak. Maka dari itu nanti dicoba bisa jalan sendiri tanpa bujas dengan keadaan netral. Itu jalannya bukan turun Bapak Ibu, agak nanjak sedikit. Nah, nanti di depan biasanya agak
sini karena menarik. Di sini pernah dicari magnetnya ada di posisi mana, namun tidak ditemukan dari kerajaan Arab Saudi. Dicari karena di sini awal mulanya tidak ada kunjungan ke sini, ya dijaga sangat ketat di sini. Yang bisa masuk hanya yang bawa mobil kiri. Kemudian lama-kelamaan karena di sini apalagi saat ini setelah corona, di sini sudah dijadikan bisnis semuanya, ya. Contohnya awalnya sate yang ada di Masjid Umar menuju ke Bukit Kuda awalnya gratis, saat ini satu orang 10 riyal. Maka dari itu saat ini di Arab Saudi ini semuanya dijadikan bisnis. Awalnya mobil di sini tidak bisa perpanjang, saat ini harus diperpanjang. Ada paketnya saat ini. Kemudian bensin di sini sekarang naik hampir sama dengan di Indonesia. Berapa sekarang di sini itu 2,5 riyal. Awalnya setengah riyal atau separuhnya 1 riyal. Lebih mahal air awalnya. Namun di sini sudah Arab Saudi perlu uang, maka semuanya mau dijadikan bisnis. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah suasana di sekitar Jabal Magnet. Nah, kalau masih hujan Bapak Ibu, di sini sering banjir.
pohon sekut. Pohon sekut ini berduri yang sangat tajam. Ini kesukaannya unta. Nah, nanti ini makanan terlezat yang ada di neraka ya Bu, nih di sebelah kanan kiri kita, tumbuhnya di gunung pasir. Ya. Ini yang dinamakan pohon sekut, kesukaannya unta, dan nanti ini makanan terlezat yang ada di neraka. Alhamdulillah ini mudah-mudahan kita dijauhkan. Ini sekitar kita sudah 14 ada batu hampir mirip dengan Ini Kuldian. Buah kuldian. Alhamdulillah kita sudah sampai ke Bogor Magnet. Tidak semua ternyata rumahnya dibawa di sini ya Pak. Kadang yang mau di sini misalkan harus bayar sendiri ya, soalnya biasanya bayar sendiri. Berjalan sendiri guys, busnya tanpa digas karena ada daya tariknya magnet. Kenapa kok bisa seperti ini? Katanya berjalan sendiri mobilnya. Ini ada janji sebentar lagi pasti lagi di sini. Ya, ada jemaah saya juga terlebih dahulu. Jadi sepertinya nggak ada unta. Ini mungkin ada diusir lagi sama buaya-buayanya. Alhamdulillah sudah sampai guys. Gunung Magnet. Alhamdulillah kita sudah sampai. Dan sebelum Bapak Ibu berangkat dari belanjaan, kami harap buka waktunya sebentar 2 menit untuk kita bersama untuk dokumentasi di sini. Setelah itu bersama nanti baru Bapak Ibu kalau misalkan mau belanja cari bakso monggo. Yang monggo toilet ada di belakang bis ini toiletnya. Alhamdulillah kita sudah sampai, mari kita turun awali dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.